sehat buat kita seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan, tapi ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur bagimu ya Bapa di sorga, atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di sepanjang satu malam Tuhan menyertai kami, memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Tuhan memberikan kepada kami napas kehidupan, sehingga pagi hari ini kami boleh datang kepadamu mengucap syukur. Untuk itu Bapa, kami mau mendengar firman-Mu, untuk kami renungkan di sepanjang satu hari ini. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020. Tertulis di Yohanes 3 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu di tengah-tengah kehidupan kita ini sering kita menyaksikan sesuatu hal yang berguna, apalagi menyaksikan tentang kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah pribadi kita. Maka hari ini kita mau melihat kesaksian Yohanes tentang Tuhan Yesus. Yohanes mengutamakan Yesus, dan Yohanes tidak pernah menonjolkan dirinya dalam segala pelayanan yang dilakukannya. Walaupun pada saat ini banyak para pelayan yang menonjolkan dirinya sendiri dalam setiap pelayanan atau dalam setiap karya-karya yang boleh dia kerjakan di tengah-tengah pelayanannya. Tetapi Yohanes mengingatkan kita pada saat ini, tidak ada yang akan menonjolkan dirinya dari setiap pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes. Yohanes mengatakan tidak seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan Tuhan dari surga. Karunia yang sangat besar yang diterima oleh Yohanes, sehingga pada saat itu Yohanes bisa menerima baptisan yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan, yang mampu menjalani bahwa Mesias yang akan datang itu mendahului segala karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan. Karena tidak seorang pun yang dapat mengambil sesuatu dari dirinya kalau tidak dikaruniakan Tuhan kepadanya roh yang menemani atau menyertai dirinya dari segala pekerjaan, dari segala pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Yohanes di tengah-tengah kehidupan kita, terpengaruh di tengah-tengah pelayanan yang membawa motivasi, tidak akan ada menonjolkan diri sendiri dalam setiap pelayanan, dalam setiap pekerjaan. Kita boleh melihat karya besar yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan Yohanes ketika Tuhan mengutus dia, memberitakan kuasanya melalui Roh Kudus yang diberikan di dalam hatinya, dan penuh dengan kerendahan Yohanes bisa menerima
yaitu karunia yang sangat besar. Itu mau kita nikmati, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karunia-karunia yang sangat besar yang mau kita terima di tengah-tengah kehidupan kita. Karena karunia-karunia yang datang di tengah-tengah kehidupan kita adalah karunia-karunia yang dari surga. Karunia-karunia yang mampu kita dapatkan di tengah-tengah kehidupan kita adalah karunia-karunia yang dititipkan oleh Tuhan untuk kita pakai untuk bersaksi di tengah-tengah hidup ini. Kita boleh bersaksi dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Kita boleh bersaksi di tengah-tengah kehidupan kita ketika Allah sudah memberikan karunia yang sangat besar di tengah-tengah hidup kita. Dari kesaksian yang mau kita pelajari, kita mau dipengaruhi oleh Roh Kudus Tuhan, dipengaruhi oleh kuasa Tuhan. Karena pemberian kesaksian itu tentang apa yang mau kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita, tentang apa yang mau kita dengar di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kesaksian di tengah-tengah kehidupannya kalau tidak dilihat oleh matanya sendiri, kalau tidak didengar oleh telinganya sendiri. Maka kita boleh bersaksi di tengah-tengah kehidupan kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian yang membawa kita untuk memperlihatkan hal yang baik. Kesaksian yang menghantarkan kita untuk mendengarkan apa yang mau kita sampaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu makanya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bisa melihat hal yang baik itu yang mau kita sampaikan. Ketika kita boleh mendengar yang baik-baik, kita boleh menyampaikan yang baik itu di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus. Seperti yang diutarakan dalam ayat ini, Yohanes menjadi saksi dari segala sesuatu yang akan dikerjakan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang menerima kesaksian itu, dia akan mengaku bahwa Allah adalah benar, bahwa Allah selalu menyaksikan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Allah mengutus kita untuk menyampaikan firman. Allah mengutus kita untuk menerima karunia Roh dengan tidak terbatas. Kalau manusia boleh terbatas di tengah-tengah kehidupannya, tapi Allah tidak pernah membatasi apa yang akan diberikan di tengah-tengah hidup kita. Kalau manusia boleh terbatas untuk memberikan yang terbaik di tengah-tengah hidup kita, tetapi Allah tidak pernah membatasi apa yang akan diberikan di tengah-tengah kehidupan kita. Begitu besar karunia Tuhan yang disampaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Dari kesekian kalinya nubuat-nubuat, saksi-saksi yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah hidup kita, dari situ kita mau percaya bahwa Allah memberikan kepada kita kehidupan yang kekal sepanjang masa. Penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita membawa kita kepada kebenaran. Maka ketika Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang benar, maka kita harus menyampaikan yang benar. Ketika Tuhan memberikan kepada kita kesaksian untuk memperdengarkan hal yang baik, maka kita boleh memperdengarkan hal yang baik juga di sepanjang hidup kita. Kita menjadi saksi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seberapa banyak kesaksian yang kita terima. Ada kesaksian suka, ada kesaksian duka di tengah-tengah kehidupan kita. Dari kesaksian itu kita mau belajar bahwa penyertaan Tuhan kekal diberikan itu di tengah-tengah hidup kita. Kita mau mengakui bahwa kesaksian itu menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena itu, marilah kita menyaksikan apa yang baik. Marilah kita memperdengarkan apa yang baik di tengah-tengah hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana,
menerima karunia-karunia Allah, menerima karunia-karunia roh, dan tidak terbatas karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan di sepanjang hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak seorang pun yang mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri kalau tidak Tuhan yang memberikan. Kalau tidak karunia Tuhan yang diberikan dalam hidup kita, tidak seorang pun yang berhak di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi ketika Allah memberikan kesaksian itu, mengutamakan kuasa roh di tengah-tengah hidup kita. Karena itu kalau masih ada pribadi kita yang menonjolkan diri di tengah-tengah pelayanan kita, kalau masih ada para hamba-hamba Tuhan yang menonjolkan dirinya atas segala pelayanannya, kita mau bercermin akan karunia Tuhan. Kita mau bersaksi akan karunia Tuhan yang kita terima. Karena tanpa karunia Tuhan, kita tidak boleh bersaksi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena tanpa karunia Tuhan, kita tidak bisa melihat begitu besar karunia yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadilah menjadi orang Kristen yang menerima kesaksian itu atas karunia yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Jadilah orang Kristen yang memperlihatkan hal yang baik. Jadilah orang Kristen yang mampu mendengar dan memberitakan yang baik di sepanjang yang dia dengar. Jangan seorang pun yang menambahi apa yang dia dengarkan. Jangan seorang pun yang mampu memperpanjang perkataan yang dia dengarkan, tetapi mampulah menjadi saksi-saksi di tengah-tengah kehidupannya. Seperti Yohanes yang dipilih Tuhan menjadi saksi, memberitakan keselamatan, memberitakan Roh Kudus Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Itu mau kita nyatakan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika pada saat ini masih ada orang Kristen yang menonjolkan dirinya atas segala sesuatu yang dia terima, maka hari ini kita bisa menjawab segala persoalan yang kita hadapi. Karena karunia Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan, karunia Tuhan yang memberikan kepada kita kesaksian untuk melihat hal yang baik, untuk bersaksi tentang hal yang baik, untuk mendengar hal yang baik. Mari kita bersama-sama menjadi orang Kristen yang melihat, menjadi orang Kristen yang mau mendengar, menjadi orang Kristen yang mampu menyaksikan kesaksian atas segala kehidupan yang boleh kita terima. Karena itu kita terpanggil, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terpanggil untuk melihat hal yang baik, terpanggil untuk mendengarkan hal yang indah, terpanggil untuk menjadi saksi di tengah hidup kita, saksi yang baik di tengah kehidupan kita, membawa kelepasan. Karena Allah sudah memberikan kepada kita, yaitu karunia yang datangnya dari surga. Itulah yang menyertai kita, karunia Tuhan yang menyertai kita di sepanjang hidup kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menerima karunia Tuhan yang dari surga, menjadi jaminan kehidupan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang hidup kita, di sepanjang pergumulan yang kita hadapi, di sepanjang apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita capai bersama dengan karunia Tuhan. Kita terima itu dari surga, supaya kita senantiasa terlindung dari segala mara bahaya. Seluruh jemaat yang kami kasihi, Tuhan menyertai kita di sepanjang satu hari ini. Kita menerima karunia yang daripada Tuhan. Kita mau bersaksi dan mau melihat kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Karena itu bersama dengan Tuhan kita tenang, bersama dengan Tuhan kita damai di tengah-tengah hidup kita, berjalan bersama dengan Tuhan. Kasih setia Tuhan melindungi kita di sepanjang satu hari ini.
Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, buat firman-Mu yang Kau nyatakan di tengah-tengah hidup kami, sehingga kami boleh bersaksi atas karunia yang Kau berikan. Engkau boleh menyatakan segala kesaksian itu ketika kami bisa melihat karunia yang dari surga, ketika kami boleh mendengar kabar baik yang dari surga. Itulah kerinduan kami Tuhan. Berkatilah hidup kami, berkati seluruh jemaat-Mu dalam segala aktivitas pergumulan mereka. Engkau berkati setiap kehidupan di mana anak-anak Engkau memberikan roh kepintaran, hikmat. Kau berkati pekerjaan daripada jemaat-Mu. Dimanapun jemaat-Mu berusaha, Tuhan memberkati seturut dengan kehendak-Mu. Berkati yang sakit Engkau sembuhkan, yang menderita Engkau hibur. Engkau memberikan kesehatan buat setiap jemaat-Mu yang sakit di rumah sakit atau yang sakit di rumah mereka. Engkau sembuhkan ya Bapa di surga. Kau berkati setiap pelayan, Kau berkati para penatua, Engkau berkati kehidupan jemaat-Mu, cukupkan kehidupan jemaat-Mu. Berkatilah kami di sepanjang satu hari ini. Tuhan tolong kami, supaya setiap perjalanan kami boleh Tuhan sertai. Dan Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini Tuhan, yaitu COVID-19 tidak kunjung selesai. Tuhan akan memberikan kepulihan di tengah-tengah dunia ini. Kau berkati gereja-Mu, Kau berkati kehidupan kami ya Bapa di surga. Kami tahu hidup kami tidak berarti tanpa pertolongan Tuhan. Tolonglah kami di sepanjang satu hari ini. Inilah doa kami, dan ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepadamu. Amin.